Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi bab 8 yang berjudul sifat dasar nafsu syahwat dan gadab. Yang pertama yaitu pengertian nafsu syahwat dan amarah. Nafsu syahwat merupakan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, yaitu terkadang mendorong ke arah yang baik, makruh, atau kepada yang buruk, mungkar. Marah atau gadab merupakan tabit bawaan asli manusia, akan tetapi seorang muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah atau gadab, yaitu dengan cara menjauhkan semua perkara yang dapat menimbulkan kemarahan. Kedua, sifat dasar nafsu, syahwat dan amarah. Apabila nafsu syahwat dibiarkan tanpa kendali, sosok manusia yang diciptakan dengan sempurna itu akan menjadi beringas. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, manusia menjadi buah seperti hewan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dia pergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dia pergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemarahan merupakan kumpulan kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan marah atau gadab adalah kumpulan kebaikan. Dalam hadis tersebut, ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, janganlah marah atau gadab, ia memahami dan langsung menerima nasihat untuk dilaksanakannya. Akan tetapi, ia mengulangi permintaannya untuk diberi nasihat. Hal tersebut seolah-olah ia mengira bahwa nasihat diberikan kepadanya hanyalah sesuatu yang sederhana. Ketiga, macam-macam nafsu syahwat dan gadab. Nafsu syahwat, amarah, gadab, yaitu nafsu yang tidak mampu membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Dua, nafsu syahwat lawana, yaitu nafsu syahwat yang telah mempunyai rasa insaf dan menyesal sesudah melakukan perbuatan jahat. Tiga, nafsu syahwat mulmah, yaitu nafsu syahwat yang telah mendapat tuntunan yang baik sehingga dapat melakukan sikap dan perilaku yang benar. Nafsu syahwat mardiah, yaitu nafsu syahwat yang selalu mendapat ridha Allah sehingga seseorang mudah melakukan zikir serta memiliki kemuliaan dan karamah. Kelima, nafsu syahwat al-kamilah, yaitu nafsu syahwat yang telah sempurna dan sanggup memberi petunjuk yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Nafsu syahwat amarah gadab, yaitu nafsu 1. Menjalankan puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata nafas atau kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil seperti mengejek atau bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang mengejeknya, berkelak. Ya kotor. Betul aja kotor minum kok. Betul sama. Ulang ya, 1.
1. Menjalankan puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai, maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata lafaz atau kotor, dan jangan pula bertingkah laku jahil seperti mengejek atau bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang sedang puasa, aku orang yang sedang puasa. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwattah, Imam Bukhari dalam Sahihnya, dan Imam Muslim dalam Sahihnya. Dua, perbanyak doa. Untuk mengendalikan nafsu syahwat, seorang dapat memperbanyak doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ahlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi, ia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kedua. 3. Perbanyak istighfar. Dengan naiknya nafsu syahwat, maka setan akan semakin menggoda manusia untuk melampiaskan nafsu tersebut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah berbuat zina. Untuk itu, agar tidak mudah tergoda oleh godaan setan yang terkutuk, perbanyaklah membaca istighfar agar senantiasa ingat dengan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, Wa imma yanzaqanna minasi syaitani naskun fastaiz billah, innahu sami'un alim. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ketiga, yaitu perbanyak istighfar. Dengan 4. Salat malam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku biasa tidur dan salat berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita, maka bertakwalah kepada Allah, wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan hak yang menjadi kewajibanmu, maka puasalah, berbukalah, salatlah pada sebagian waktu malam, dan tidurlah pada sebagian waktu malam. 5. Menjaga pandangan. Untuk mengendalikan hawa nafsu dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini artinya menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat, karena akan menimbulkan dosa. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman, Kulli mu'mini yaddu min absarihim wa yahfazu furujahum za'alika askalahum innallaha khabirum bima yasnu'un. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. 6. Perbanyak baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 37, mengendalikan nafsu. Wa kazzalika anzalnahu hukman arabi wala nittabata ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi mala minallahi min wali wala wa'ak. Artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, mereka sekali-sekali tidak akan pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Cara mengendalikan marah. 1. Ekspresikan kemarahan Anda setelah Anda tenang.
2. Berpikir dahulu sebelum berbicara. 3. Lakukan aktivitas fisik. 4. Ketahui akar penyebab kemarahan. 5. Identifikasi solusi yang memungkinkan. 6. Latih keterampilan relaksasi untuk mengadilkan amarah. 7. Jangan menyimpan dendam. Hikmah menghindari marah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah. Dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah bersama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki.